Selamat pagi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baik yang ada di ruang auditorium Sola Gracia maupun yang mengikuti acara ini melalui kanal YouTube Sekolah Tinggi Teologi Aletheia. Prosesi dosen dan wisudawan memasuki ruangan. Bapak Ibu hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersukacita dan bergembira di hadapan Tuhan, karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa upacara wisuda ke-50 Sekolah Tinggi Teologi Aletheia terjadi oleh karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun ke atas kita semua. Amin. Doa pujian dan syukur akan dibawakan oleh Pendeta Andri Ligawan, Magister Teologi. Saya persilakan untuk mengambil sikap duduk. Mari kita bersama-sama akan berdoa untuk acara ini. Tuhan, kami bersyukur untuk rahmat Allah yang besar. Engkau telah menuliskan sebuah kisah yang indah dalam perjalanan rekan-rekan kami dalam menempuh studi hingga mereka boleh diwisuda pada hari ini. Kami boleh melihat tangan Allah yang besar yang menopang mereka, sehingga di dalam kehidupan mereka terlukiskan keberadaan Allah yang indah yang bekerja di dalam mereka. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menolong mereka dalam perjalanan mereka ke depan, agar mereka di dalam kehidupannya boleh menjadi saluran berkat dan nama Tuhan boleh ditinggikan. Kami berdoa menyerahkan acara ibadah dan wisuda ini di dalam tangan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini seru doa kami, demi Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan mutu Sekolah Tinggi Teologi Aletheia oleh Ketua BEM, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Moto Sekolah Tinggi Teologi Aletheia: bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. 1 Timotius 6 ayat 12.
Sekolah Tinggi Teologi Aletheia selalu siap sedia memberitakan Injil yang mulia di tengah-tengah dunia. Hendaklah kita selalu bersehati, sepikir dan juga dalam satu kasih, sejiwa serta selalu bersatu untuk kemuliaan Tuhan. Kami selalu siap sedia berjuang di dalam iman yang benar dan merebut kehidupan yang kekal di tengah-tengah dunia. Untuk itulah kami telah dipanggil, terpanggil dan kami telah mengikrarkannya. Ikrar yang benar di depan saksi, itulah komitmen kami untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Adri Hartopo, Doctor of Philosophy. Beliau adalah Ketua Sinode dari Gereja Kristus Yesus. Sebelumnya marilah kita memohon agar Tuhan memberikan firman-Nya yang kudus itu kepada kita, menanamkan di dalam hati kita, dan membentuk kita sesuai dengan
kehendak-Nya. Speak up, Lord. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mewakili Sinode Gereja Kristus Yesus Jakarta dan juga mewakili Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung Jakarta, saya mengucapkan selamat untuk acara wisuda yang ke-50 dari STT Aletheia. Sungguh merupakan satu kehormatan kalau saya boleh diundang untuk boleh men-sharingkan firman Tuhan di dalam acara yang khusus pada hari ini. Saya akan membacakan satu perikop firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16. Dan saya akan membacakan di dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua, yang baru terbit beberapa bulan yang lalu. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 hingga yang ke-16. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok iman dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Namun, jauhilah cerita-cerita tahayul nenek-nenek tua.
Latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membacakan kitab suci, membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan padamu melalui nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman, yang berbahagia mereka bukan hanya membaca mendengar, tapi yang juga merenungkan dalam kehidupan setiap hari. Saudara, mari kita berdoa. Kami serahkan waktu ketika kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Bila kebenaran firman-Mu sungguh menjadi penuntun untuk hidup kami sebagai orang-orang percaya, dan secara khusus untuk kami yang Tuhan panggil untuk menjadi pelayan Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu, urapi dan pakai hamba-Mu untuk boleh men-sharingkan kebenaran firman. Tuhan, tolong setiap kami untuk memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, dan dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan mengaplikasikan firman itu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pasti pernah tahu atau pernah mendengar orang membedakan antara termometer dengan termostat. Banyak ilustrasi dipakai untuk ini. Beda antara termometer dan termostat. Saudara, satu termometer kita tahu sebagai satu alat yang mengetahui keadaan suhu di ruangan dan kemudian memberitahukan kepada kita berapa suhunya. Itu termometer. Jadi termometer ini betul-betul sebenarnya menyesuaikan dengan keadaan, lalu memberitahukan kepada kita, ini loh suhunya. Sedangkan termostat adalah satu alat yang dipakai untuk justru mengubah temperatur. Suatu termostat itu akan mengukur temperatur satu ruangan dan kemudian akan menyesuaikannya sesuai dengan yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Sudah sering mendengar orang berkhotbah, kita ini orang Kristen tipe termometer atau kita ini orang Kristen tipe termostat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu saya membaca satu buku tentang kepemimpinan. Buku itu berbicara khususnya tentang kepemimpinan rohani. Dan buku itu memakai pendekatan Alkitab untuk bicara bagaimana gereja Tuhan itu bisa membangkitkan pemimpin-pemimpin rohani yang efektif. Maka buku ini banyak berbicara khususnya dalam kaitan dengan kehidupan dan pekerjaan dan pelayanan seorang rohaniwan sebagai pemimpin rohani. Nah, saudara, salah satu pasal dari buku yang saya baca itu diberi judul Thermometer atau termostat. Saudara, penulis buku ini ingin membedakan antara pemimpin yang tipe termometer dengan pemimpin yang tipe termostat. Saudara, pemimpin yang tipe termostat itu sangat diperlukan di zaman ini. Kenapa? Karena dia mengatakan lebih banyak pemimpin itu tipenya adalah tipe termometer. Begitu banyak pemimpin lebih menyesuaikan berarus dan akhirnya ikut arus. Bukan pemimpin yang akhirnya memberikan pengaruh kepada dunia sekitarnya, kepada lingkungan di tempat di mana dia melayani. Saudara, penulis ini mengatakan pemimpin termostat akan dipakai Tuhan
untuk mengubah hidup orang-orang yang dipimpinnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam pasal itu, ketika dia berbicara mengenai termometer atau termostat, pemimpin yang tipe mana ini, saudara penulis itu kemudian berbicara mengenai 3 kualitas atau 3 elemen yang sangat mendasar yang ada di dalam diri seorang pemimpin yang tipe termostat. Dia mengutip dari satu ayat dari Ibrani, pasal 13 ayat yang ke-7 yang bunyinya seperti ini. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikan akhir hidup mereka dan teladanilah iman mereka. Sudah jelas sekali Ibrani 13 ayat yang ke-7 ini memberikan dorongan pada pembaca surat Ibrani untuk apa? Bukan hanya mengingat pemimpin mereka, tetapi juga mengikuti mereka sebagai pemimpin. Karena mereka adalah pemimpin. Mendengarkan mereka, karena apa? Karena mereka menyampaikan firman Tuhan dan meneladani mereka. Saudara, maka penulis ini mengatakan dari Ibrani 13 ayat yang ke-7, jelas sekali ada 3 asumsi mengenai para pemimpin yang digambarkan di sini. Yaitu pertama, ada sesuatu yang diteladani dari kehidupannya. Yang kedua, pemimpin ini bicara firman Allah. Dan yang ketiga, pemimpin ini mampu untuk memimpin. Ya, saudara, dari Ibrani 13 ayat yang ke-7 itulah kemudian si penulis buku ini mengatakan 3 kualitas atau 3 elemen mendasar yang ada di dalam diri seorang pemimpin yang tipe termostat. Yang pertama, dia memakai dalam bahasa Inggris dengan 3C, 3C. Yang pertama, character. Saudara, leadership is a character issue. Kepemimpinan itu isu karakter, maka karakter itu sangat penting dalam kepemimpinan. Seorang jenderal di Amerika Serikat pernah berkata begini, kepemimpinan adalah kombinasi antara strategi dan karakter. Namun jika Anda toh harus kehilangan salah satunya, relakan strategi. Seorang pemimpin gereja di Amerika pernah berkata begini, every time you compromise your character, you compromise your leadership. Setiap kali engkau mengkompromikan karaktermu, engkau mengkompromikan kepemimpinanmu. Saudara, kenapa karakter penting? Karena kita tahu yang namanya leadership, kepemimpinan itu utamanya didasarkan pada trust, kepercayaan. Karakter berkaitan erat dengan kredibilitas. Dan kredibilitas itu sangat esensial bagi kepemimpinan. Ibrani 13 ayat yang ke-7 yang tadi dikutip oleh si penulis ini mengatakan seorang pemimpin harus memiliki satu kehidupan yang layak untuk diteladani. Maka seorang pemimpin harus menunjukkan godly character, karakter yang saleh. Saya percaya cukup banyak buku yang sudah ditulis mengenai kepemimpinan, baik kepemimpinan secara sekuler maupun kepemimpinan rohani, yang sangat menekankan peranan atau pentingnya karakter itu. John Maxwell di dalam bukunya 21 kualitas kepemimpinan yang sejati menempatkan karakter nomor 1. Ini yang pertama, karakter. Saudara, sebelum saya masuk yang kedua, elemen atau kualitas yang kedua, saya ingin lompat dulu yang ketiga. Yang ketiga, saudara, penulis ini mengatakan yang penting adalah apa? Kompetensi. Saudara, bicara kompetensi kita tahu, bicara skill yang seorang miliki untuk melakukan pekerjaan dan menyelesaikan tanggung jawabnya. Saudara, banyak skill yang dibutuhkan untuk pemimpin. Kalau dia memimpin, dia perlu skill-skill ini. Bagaimana dia bisa mengatur managing, bagaimana dia bisa memberi motivasi, motivating, bagaimana dia bisa memberikan bimbingan, mentoring, bagaimana dia bisa memberi contoh teladan, modeling, dan banyak skill-skill yang lain. Maka seorang pemimpin yang baik akan selalu belajar untuk menjadi pemimpin yang mau lebih baik lagi di dalam skill-skillnya. Nah, komitmen untuk belajar berubah ini akan menghasilkan tingkat kompetensi kepemimpinan yang bertumbuh. Ya, sekarang saya masuk yang kedua. Jadi ada 3, saya sebut dulu. Nomor 1 karakter, nomor 3 kompetensi. Nomor 2, dia memakai dalam istilahnya dia adalah konten. Sudah tahu artinya konten itu isi. Penulis ini mengatakan, seorang pemimpin bukan hanya punya karakter yang baik, punya skill yang baik, tapi dia ada isinya. Ada knowledge, ada pengetahuan yang baik, yang benar, yang dia ketahui, dia kuasai. Seorang pemimpin yang baik tidak pernah berhenti untuk belajar. When you stop learning, you stop growing.
Ketika engkau berhenti belajar, engkau berhenti bertumbuh. And when you stop learning, you stop leading. Ketika engkau berhenti belajar, engkau berhenti untuk memimpin. Dan kalau diterapkan untuk seorang rohaniwan sebagai pemimpin rohani, tentunya berkaitan dengan bagaimana memiliki pengetahuan Alkitab yang baik dan pengetahuan teologi yang baik. Sudah terlalu banyak pemimpin rohani yang mengadopsi teologi yang disebut oleh penulis ini sebagai kafetaria teologi. Teologi kafetaria, mengambil sedikit dari apa yang di sini dan untuk apa yang mereka sukai, lalu mengambil, mencuplik dari tempat yang lain seperti kafetaria, tetapi tidak memiliki satu pengetahuan teologi yang utuh, yang menyeluruh, yang baik, yang sehat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, harusnya memang teologi yang utuh itu dimengerti, dikuasai, diketahui oleh seorang pemimpin rohani. Tadi Ibrani 13 yang ke-7 mengatakan apa? Pemimpin rohani itu memberitakan firman. Saudara, bagaimana dia bisa memberitakan firman kalau dia tidak tahu firman? Bagaimana dia bisa memberitakan firman dengan baik kalau mereka tidak belajar firman itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari 3 elemen ini, 3 kualitas ini, character, content, and competency, saya ingin fokus pada aspek yang kedua. Ketika merenungkan aspek yang kedua ini, saya teringat apa yang dikatakan Paulus pada Timotius di perikop yang tadi kita baca, khususnya ayat yang ke-6. Paulus berkata begini, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok iman dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Saudara perhatikan, Paulus bicara mengenai apa? Pelayan Kristus Yesus yang baik. Saudara, bagi saya ini harusnya menjadi ambisi suci semua pelayan Tuhan. Jangan jadi rohaniwan atau pelayan Tuhan yang apa adanya, yang mediocre, atau bahkan jangan jadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang jahat. Ya, saudara, ketika Paulus bicara mengenai pelayan Kristus Yesus yang baik, saudara perhatikan di ayat yang kedua, ayat yang ke-6 tadi, ada 2 hal yang disebutkan oleh Paulus di sini. Kenapa disebut baik dan harusnya bagaimana? Yang pertama, Paulus berkata begini, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Saudara, Paulus berkata kepada Timotius, ini tugasmu mengajar, memberi instruksi pada saudara-saudara seiman di dalam gereja. Kalau saudara ada waktu membaca ayat 1-5 yang tadi kita tidak baca, Paulus memberikan peringatan mengenai guru-guru palsu yang mengikuti ajaran setan-setan. Dan tentu Timotius diminta untuk apa? Jangan seperti mereka. Maka harus mengajarkan ajaran yang benar. Saudara, di sepanjang surat 1 Timotius nih, Paulus sudah bicara banyak hal-hal yang penting untuk diberitakan oleh Timotius. Maka Paulus berkata begini kepada Timotius, engkau akan jadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik jikalau engkau mengajarkan gereja itu dengan kebenaran atau ajaran yang sehat. Itu aspek pertama. Tapi aspek kedua dari seorang pelayan Kristus Yesus yang baik adalah dikatakan di ayat yang ke-6, terdidik dalam pokok-pokok iman dan dalam ajaran sehat. Saudara, Paulus berpindah dari bicara apa yang Timotius lakukan atau berikan pada apa yang Timotius itu terima. Paulus memakai kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia terdidik. Saudara, kata ini adalah kata yang biasa dipakai untuk misalnya orang tua mendidik anak, membesarkan anak, mengasuh anak, membesarkan anak. Maka dalam bahasa Inggris kalau saudara lihat diterjemahkan nourish, diberi makan, diberi nutrisi, dipelihara, disehatkan. Dan Paulus berkata apa? Terus terdidik. Bukan cuma 1 kali terdidik. Bukan untuk cuma beberapa tahun. Tetapi terus menerus terdidik nih. Terus menerus diberi makan, diberi nutrisi, disehatkan. Melalui apa? Pokok-pokok iman dan ajaran sehat. Ada seorang penafsir berkata begini, istilah pokok-pokok iman itu, inilah bicara kebenaran-kebenaran tentang Allah, tentang Kristus, yang memang disingkapkan dalam kitab suci. Dan kalau bicara ajaran sehat, adalah bicara pengajaran yang berdasarkan kebenaran itu.
Atau kalau saya boleh pakai bahasa sederhana saat ini, Paulus minta untuk Timotius itu terdidik dalam hal apa? Pertama, kitab suci, kebenaran kitab suci itu. Dia tahu, dia terdidik, dia dipelihara. Yang kedua adalah ajaran yang berdasarkan kitab suci ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang pendeta dari Inggris bernama John Stott pernah berkata begini ketika merenungkan ayat ini. Dia berkata dari ayat 6 ini kita belajar satu, dia sebut sebagai general rule, aturan umum. Saya mungkin gak akan sebut aturan umum, tapi ini satu prinsip mendasar yang penting. Dia mengatakan begini, di balik pelayanan pengajaran di depan publik, ada disiplin studi pribadi. Behind the ministry of public teaching, there lies the discipline of private study. Sebelum seorang pelayan Kristus bisa mengajarkan orang lain kebenaran firman Tuhan atau ajaran yang sehat, dia sendiri ini harus terus-menerus diberi makan, dipelihara, dibesarkan, diberi nutrisi. Kita akan melihat di sepanjang sejarah kekristenan, para pelayan Kristus yang baik adalah orang-orang yang terus memberi makan diri mereka sendiri ini sebelum mereka memberi makan jemaat mereka. Maka the best teachers, pengajar-pengajar yang baik adalah orang-orang yang tetap menjadi murid, student. Mereka bisa mengajar dengan baik, kenapa? Karena mereka belajar dengan baik. Ada satu tulisan di sebuah buku tentang pastoral berkata begini, jikalau kita para hamba Tuhan, para rohaniwan, terus-menerus pouring out, mengeluarkan, tetapi nggak pouring in dan nggak mengisi, dia mengatakan lama-kelamaan kita akan berhenti mengeluarkan, pour out yang berharga bagi orang lain. Sudah di Amerika Serikat, itu pernah ada hamba Tuhan yang terkenal bernama D.L. Moody. Pada waktu dia sukses, justru keadaannya memburuk. Dia banyak berkhotbah, tetapi jujur dia tidak banyak belajar. Dia menyadari ia telah memberikan orang segala sesuatu yang dia ketahui, sampai ke satu masa sebenarnya dia merasa, saya nggak memiliki sesuatu baru untuk disampaikan. Dan dengan jujur D.L. Moody berkata begini, kurangnya pendidikan bagiku selalu merupakan disadvantage, satu hal yang tidak bermanfaat untuk aku. I shall suffer from it as long as I live. Sampai dia pernah khusus berhenti dari pelayanan mimbar. Untuk apa? Mengisi diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tempat yang lain Paulus pernah berkata kepada Timotius seperti ini, usahakan supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang secara tepat menjelaskan perkataan kebenaran itu. Saya lebih suka terjemahan bahasa Inggris. Terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan 2 Timotius 2 ayat 15 seperti ini. Do your best to present yourself to God as one approved. Lakukan yang terbaik untuk kau memberikan dirimu kepada Allah sebagai seorang rohaniwan yang memang sudah teruji, approve. Dan itu dibuktikan dengan apa? Bisa secara tepat menjelaskan perkataan kebenaran itu. Bahasa Inggris menerjemahkan bisa secara tepat handling the word of truth. Setelah itulah satu jiwa semangat harusnya seorang rohaniwan. Maka saya setuju sekali tema yang dipakai oleh STT Aletheia dalam wisuda hari ini adalah kalimat pertama, a mind for Christ. Pikiran yang diberikan untuk Kristus, bukan sekedar cuma diarahkan untuk Kristus, bukan sekedar cuma merenungkan, memikirkan tentang Kristus dan ajarannya, bukan sekedar juga cuma memiliki mindset seperti Kristus dalam pikiran kita, tetapi mind for Christ, mind for God. Itu punya arti apa? Sungguh-sungguh diberikan kepada Kristus untuk dipakai. Saya membaca sebuah buku yang diberi judul Loving God with All Your Mind. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Saudara, penulis itu menjelaskan dari perkataan Yesus yang terkenal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu.
Yesus mengutip dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 dan 5. Tetapi di Ulangan pasal 6 ayat 45 tidak ada kata dengan segenap pikiranmu atau akal budimu. Di Ulangan pasal 6 cuma dikatakan dengan segenap hatimu dan jiwamu dan kekuatanmu. Tapi Yesus seperti menambahkan dengan segenap akal budimu. Love your God with all your mind. Sebenarnya menarik adalah begini. Penulis buku ini berkata begini, bukan sekedar kita perlu mengasihi Tuhan dengan pikiran kita, di mana pikiran kita betul-betul ditujukan kepada Tuhan, merenungkan kebaikannya, belajar dari firman-Nya. Tetapi dia mengatakan satu hal seperti ini yang membuat saya tertarik. Dia mengatakan, perhatikan, Yesus berkata dengan segenap pikiranmu, with all your mind. Artinya apa? Segala sesuatu yang terkait dengan pikiran, Tuhan minta dipakai untuk pelayanan dan untuk mengasihi Dia. Dia memberi contoh. Kalau memang seseorang punya kepintaran dengan pikirannya dalam hal matematika, atau di dalam hal fisika, atau bahkan mungkin dalam hal bisnis, dalam hal mendesain, dalam hal menganalisa, dalam hal bisa mengerti pemikiran-pemikiran filosofis yang mendalam. Dia katakan, kenapa tidak pakai itu untuk mengasihi Tuhan dengan pikiranmu? Setelah dia mengatakan apa? Harusnya betul-betul diberikan untuk Tuhan ini. Karena Tuhan mengklaim semuanya itu. Kalau di antara pemimpin-pemimpin rohaniwan di gereja, yang punya kemampuan-kemampuan khusus dengan pikirannya, yang adalah anugerah Tuhan, kita tahu itu. Kenapa tidak dipakai untuk sebagai perwujudan kita mengasihi Tuhan? Sudah salah satu jebakan bagi seorang pemimpin rohani, menurut buku Spiritual Leadership dari Henry dan Richard Blackaby, dia mengatakan banyak jebakan. Salah satunya adalah apa? Mental laziness. Kemalasan secara mental pikiran kita. Yaitu leader menjadi stagnan. Leader menjadi berhenti dalam pertumbuhannya. Termasuk stagnan secara intelektual. Padahal seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang tahu belajar untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Good leader never stops learning. Maka seorang pemimpin yang baik itu akan mempelajari firman Tuhan, membaca buku-buku, meluaskan pemikirannya mereka, membaca berbagai macam buku yang dia tahu ini akan sangat berguna untuk saya mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Dan semakin belajar tentu akan mempengaruhi kompetensi. Ada satu orang berkata begini, tidak cukup sekarang ini hanya mendapatkan pendidikan supaya mendapatkan pekerjaan. Pembelajaran tambahan, additional learning, adalah keharusan untuk mempertahankan pekerjaan itu. Sudah di dunia sekuler itu makin banyak orang menuntut diri, mengembangkan diri. Orang mengembangkan diri di bidang pekerjaannya, supaya perusahaannya makin maju, supaya kompetensinya makin bagus dan sebagainya. Kita lihat di dunia sekitar kita, seminar-seminar pengembangan diri begitu luar biasa. Tapi saya coba bertanya dengan jujur, apakah semangat seperti itu juga ada di dalam gereja? Dan khususnya juga untuk seorang rohaniwan. Seorang pemimpin yang tidak terus-menerus bertumbuh. Saudara, pada akhirnya dia akan mendapati dirinya dengan skill, kecakapan yang sudah ketinggalan zaman. Sekarang ini dengan kemajuan internet, teknologi yang luar biasa, kesempatan untuk belajar itu luar biasa. Kalau dulu zaman saya masih sekolah teologi, STH, mau belajar harus cari buku. Cari buku-buku, punya banyak buku. Sekarang sepertinya semua resources tersedia dengan sangat luar biasa sekali. Seorang leader adalah seorang reader, pembaca. Dan seorang leader adalah seorang thinker. Sudah seringkali ada dikotomi yang menurut saya keliru. Seolah-olah belajar itu hanya porsi orang-orang yang melayani di STT atau seminari. Karena dia dosen. Itu bukannya porsi orang yang melayani di gereja. Kenapa? Gereja penuh kesibukan.
meeting, rapat, pembesukan. Saya harap tidak ada pemikiran dikotomi seperti itu yang kita ciptakan sendiri. Maka perlu bagi saya majelis dan jemaat memberi kesempatan mendorong rohaniwannya untuk maju. Hamba-hamba Tuhan yang senior, beri kesempatan pada yang junior untuk maju. Jangan halangi mereka untuk maju, jangan takut disaingi oleh mereka kalau mereka maju. Kenapa tidak perlu takut? Karena kita sendiri kan juga dituntut untuk maju. Jadi sama-sama maju, maka tidak perlu ada persaingan. Setelah ini mind for Christ, mind for God nih. Pikiran yang sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ada orang berkata begini, a mind for God or for Christ itu sesungguhnya adalah juga a mind for the church. Pikiran diberikan untuk Kristus, untuk Tuhan adalah pikiran juga diberikan untuk gerejanya. Kenapa? Karena ketika kita mengasihi Kristus, kita juga mengasihi apa yang dikasihi Kristus. Kristus mengasihi gerejanya. Saudara perhatikan apa yang dituliskan oleh Paulus di surat 1 Timotius ini. Begitu banyak nasihat. Supaya apa? Timotius jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Untuk apa? Apakah supaya dia bisa membangun nama untuk diri? Apakah supaya dia bisa diterima, disenangi? Apakah supaya dia bisa punya kedudukan? Sudah tidak. Sudah baca surat Timotius, surat pastoral, surat pengembalaan. Timotius diminta untuk apa? Melakukan semua itu karena apa? Karena cinta kepada gereja Tuhan. Dan melayani dengan yang terbaik. Ingat tadi yang saya kutip dari 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Do your best to present yourself. Lakukan yang terbaik untuk apa? Memberi dirimu pada Tuhan. Sebagai seorang rohaniwan yang teruji, approve. Seorang yang bisa menghandle firman Tuhan dengan benar. Ayat yang tadi kita baca di ayat 16 dikatakan begini. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Kenapa perlu mengawasi diri dan kenapa perlu mengawasi ajaran? Kenapa perlu bertekun di dalamnya? Paulus katakan di ayat 16. Dengan demikian kau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara, bagi saya studi seorang hamba Tuhan. Belajarnya seorang hamba Tuhan. Baik mungkin dia belajar sendiri ataupun dia ada kesempatan untuk studi lanjut. Saudara, studi kita tidak pernah berhenti pada tujuan studi itu sendiri. Studi kita itu punya satu bahaya. Bahaya dari studi adalah apa? Berhenti pada tujuan studi itu sendiri. Cuma berhenti di sana. Studi sebagai satu tujuan akhir. Ada orang studi karena apa? Dia suka baca. Dia suka studi. Dia suka untuk bisa tahu banyak. Ada juga mungkin orang mau studi lanjut, punya motivasi-motivasi yang lain. Yaitu apa? Mungkin supaya bisa berkuasa dan bisa punya kekhususan jabatan dalam gereja. Kenapa? Karena gelarku tinggi. Tapi sekali lagi kalau kita melihat apa yang Paulus katakan di dalam surat Timotius ini. Bukan. Kenapa Timotius perlu untuk studi? Perlu untuk terus terdidik dalam pokok-pokok iman dan ajaran sehat. Tujuannya cuma satu. Untuk bisa memberi makan terhadap domba-domba yang dikembalakan. Ingat kutipan yang tadi saya kutip dari sebuah buku. Kalau kita sebagai seorang rohaniwan terus-menerus pour out, mengeluarkan. Tetapi kita tidak pouring in. Tidak mengisi diri. Maka akhirnya kita akan berhenti untuk pouring out yang berguna untuk jemaat. Itu tujuannya. Maka a mind for Christ, a heart for the church. Dua hal yang gak bisa dipisahkan. Seorang hamba Tuhan punya pikiran sungguh-sungguh dipersembahkan untuk Tuhan karena apa? Dia tahu dia dipanggil untuk melayani gereja Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi di pembukaan saya sebutkan 3 hal tadi. Character, content, and competency. Kalau saya boleh mengajak saudara melihat perikop tadi. Saya menemukan 3 hal itu. Di ayat 12 Paulus berkata begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kemurnianmu. Ini jelas bicara keteladanan hidup. Dan ini bicara masalah karakter. Yang kedua, Paulus berkata di ayat 13. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab suci, membangun dan mengajar.
Setelah membaca kitab suci di sini itu bukan meditasi pribadi, bukan. Tetapi bagaimana pembacaan kitab suci disampaikan dalam jemaat, dalam ibadah, lalu dilanjutkan dengan membangun, mengajar, dengan preaching dan dengan teaching. Paulus ingin apa? Supaya Timotius tetap bertekun dalam hal ini. Bertekun artinya apa? Punya komitmen untuk tugas pelayanan yang penting di depan publik ini, termasuk tentu di dalamnya bagaimana Timotius bisa mempersiapkan diri dengan baik melalui studi, melalui preparation yang baik untuk apa? Supaya dia tetap bisa membangun dan mengajar, preaching and teaching. Ini berkaitan dengan konten, isi. Yang ketiga, Paulus berkata di ayat 14, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Sudah tahu karunia-karunia diberikan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya orang percaya bisa menjalankan fungsi pelayanan dalam satu komunitas. Kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan Paulus dengan karunia-karunianya Timotius ini. Mungkin karunia skillnya mengajar berkhotbah. Tapi yang jelas Paulus katakan apa? Jangan lalai mempergunakan itu. Ini berkaitan dengan kompetensi. Ayat 12 bicara karakter, ayat 13 bicara konten, ayat 14 bicara kompetensi. Lalu perhatikan ayat 15-nya. Perhatikan semuanya itu. Hiduplah di dalamnya. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Paulus mengatakan apa? Perhatikan semuanya ini. Apa nih? Semua yang baru saja Paulus bicarakan apa? Paling enggak 3 hal. Karakter, konten, kompetensi. Praktekkan 3 hal itu. Hiduplah di dalamnya. Berikan betul-betul dirimu sepenuhnya untuk berkomitmen di dalam 3 hal itu. Supaya apa? Supaya kemajuanmu, progresmu kelihatan pada semua orang. Setelah kata progres, kemajuan menunjukkan kemajuan dalam pembelajaran, kemajuan dalam pengetahuan, kemajuan di dalam karakter, pembentukan karakter, moralitas. Di dalam 3 hal ini Paulus katakan ini penting, karakter, konten, kompetensi. Dan seorang rohaniwan harusnya apa? Mengalami kemajuan. Saudara, tidak sedikit pelayan Kristus Yesus yang makin lama melayani, bukan semakin maju, tetapi semakin stagnan, bahkan semakin mundur. Baik dalam skill, baik dalam pengetahuan, maupun akhirnya tidak memperhatikan lagi karakternya. Banyak yang terjebak dengan kesibukan aktivitas sehingga tidak lagi melengkapi diri untuk memajukan pelayanan. Sekali lagi saudara, bandingkan dengan dunia sekitar kita yang sangat menekankan upgrading, mengembangkan diri supaya makin kompeten dalam bidangnya. Saya percaya saudara, karakter, konten, dan kompetensi itu penting. Sebagaimana yang tadi saya kutip dari buku yang saya sebutkan di awal. Dan Paulus rindu supaya seorang rohaniwan sungguh-sungguh menunjukkan ini loh progres. Dan ini adalah panggilan untuk seumur hidup. Para wisudawan yang diwisuda hari ini, biarlah saudara-saudara tidak berpikir hari ini setelah wisuda, nanti pada waktu tassel saudara dipindahkan dari kanan ke kiri, jangan berpikir bahwa saya sudah selesai belajar. Saya sudah selesai membaca. Saya sudah selesai kerja keras di seminari atau di STT. Ingatlah, tidak ada panggilan untuk selesai. Sebab kalau tidak rajin untuk progres maju, maka kita akan mundur. 2 orang hamba Tuhan bernama Derek Prime dan Alistair Beck menulis satu buku tentang kehidupan seorang pastor, seorang rohaniwan. Ada satu kalimat yang saya ingin kutip sebagai penutup pemberitaan firman Tuhan hari ini. Prime dan Beck berkata begini, gereja Yesus Kristus tidak akan maju melampaui kemajuan rohani pemimpinnya. Gereja Yesus Kristus tidak akan maju melampaui
kemajuan rohani pemimpinnya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan bersama ya Tuhan. Hari ini kami belajar dari nasihat Paulus kepada Timotius, seorang rohaniwan yang masih muda, yang Tuhan percayakan satu pelayanan di satu tempat, mengembalakan jemaat Tuhan. Dan Paulus rindu Timotius menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Bukan pelayan Yesus Kristus yang apa adanya, yang mediocre, atau bahkan tidak menjadi seorang pelayan Kristus yang jahat. Dan itu terkait erat dengan bagaimana pikiran diberikan untuk Kristus. Bukan sekedar merenungkan tentang Kristus, diarahkan pada Kristus, belajar dari Kristus, tapi betul-betul pikiran yang diberikan untuk Kristus dipakai untuk pelayanan. Karena panggilan seorang rohaniwan adalah panggilan untuk mengasihi Kristus dan mengasihi apa yang dikasihi Kristus. Termasuk mengasihi gereja Tuhan. Dan ketika seorang hamba Tuhan mengalami sungguh proses terus maju, baik dalam karakternya, dalam konten isi pengetahuannya maupun dalam skillnya, bukan untuk membangun nama bagi diri, bukan untuk cari nama atau cari keuntungan untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan dan untuk pembangunan gerejanya. Mohon berkat firman-Mu menjadi pedoman untuk kehidupan kami, khususnya kami yang Tuhan panggil menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani umat. Dan biarlah pelayanan kami sungguh jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan dan berkat rohani untuk umat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara wisuda Sekolah Tinggi Teologi Aletheia ke-50 segera dimulai. Pembukaan sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi Aletheia oleh Ketua Pendeta Amos Winarto, Doctor of Philosophy. Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Teologi Aletheia dalam rangka upacara wisuda ke-50. Dengan ini saya buka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu hadirin dipersilakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia
Bapak Ibu hadirin dipersilakan duduk. Kepada Ketua Pendeta Amos Winarto, Doctor of Philosophy, dan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Evangelis Chow Tuan alias Hali, Doctor of Philosophy, dipersilakan mengambil tempat. Pembacaan surat keputusan wisuda ke-50 Sekolah Tinggi Teologi Aletheia oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Evangelis Chow Tuan alias Hali, Doctor of Philosophy. Para wisudawan dimohon berdiri. Selamat siang. Sekolah Tinggi Teologi Aletheia, upacara wisuda ke-50, Kamis 10 Agustus 2023. Pernyataan wisuda Wakil Ketua Bidang Akademik. Bapak Ketua, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami hormati. Saya atas nama Senat Sekolah Tinggi Teologi Aletheia dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang berdiri di hadapan kita pada hari ini setelah menyelesaikan kuliah dalam jumlah kredit yang telah ditetapkan, menulis skripsi, lulus ujian akhir, dan memenuhi masa praktek selama 1 tahun, serta semua persyaratan yang ditentukan oleh Sekolah Tinggi Teologi Aletheia, maka mereka dapat dinyatakan lulus. Dan saya menyerahkan mereka kepada Bapak Ketua 10 orang mahasiswa-mahasiswi untuk diwisudakan dengan gelar sarjana teologi. Adapun mereka adalah sebagai berikut. 1. Aprilino Mahendra Sukarjono. 2. Kristo Antusias Davarto Siahaan. 3. Daniel Tejo Kusumo. 4. Elizabeth Katrina Febrianto. 5. Ferry Maranata. 6. Luis Orla Wijayanti. 7. Mikael Ferry Kurniawan. 8. Shirley X. Wanda. 9. Terius Wijaya. 10. Timothy Kurniawan. Selanjutnya ada 6 orang telah menyelesaikan kuliah dalam jumlah kredit yang telah ditetapkan, lulus ujian akhir dan menulis tesis, serta memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh Sekolah Tinggi Teologi Aletheia. Maka mereka dapat dinyatakan lulus dan saya menyerahkan mereka kepada Bapak Ketua sebanyak 6 orang untuk diwisuda dengan gelar Magister Teologi, yaitu 1. Darwis D. Tasemak. 2. Dedi Prasetyo. 3. Dwi Budi Cahyono. 4. Effendi Zamasi. 5. Eko Mujiono. 6. Heri. Sekian pernyataan wisuda saya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali. Lawang 10 Agustus 2023. Chow Tuan alias Hali, Doctor of Philosophy, Wakil Ketua Bidang Akademik. Sekian. Nama-nama wisudawan Program Sarjana Teologi. Aprilino Mahendra Sukarjono, Sarjana Teologi.
Kristo Antusias Davarto Siahaan, Sarjana Teologi. Daniel Tejo Kusumo, Sarjana Teologi. Elizabeth Katerina Febrianto, Sarjana Teologi. Ferry Maranatha, Sarjana Teologi. Lois Orla Wijayanti, Sarjana Teologi. Mikael Ferry Kurniawan, Sarjana Teologi. Serly Ekswanda, Sarjana Teologi. Terius Wijaya, Sarjana Teologi. Timothy Kurniawan, Sarjana Teologi. Nama-nama wisudawan Magister Teologi. Darwis D. Tasemak, Magister Teologi. Dwi Budi Cahyono, Magister Teologi. Dedi Prasetyo, Magister Teologi.
Reza Masih, Magister Teologi. Eko Mujiono, Magister Teologi. Heri, Magister Teologi. Penghargaan untuk wisudawan terbaik program sarjana teologi atas nama Kristo Antusias Davarto Siahaan, sarjana teologi, akan disampaikan oleh Evangelis Liu Wisda, Master of Theology. Penghargaan untuk wisudawan terbaik program magister atas nama Heri, Magister Teologi, disampaikan oleh Pendeta Siakopsin, Doktor Teologi. Kepada Ketua Pendeta Amos Winarto, Doctor of Philosophy, dan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Evangelis Chao Tuan alias Hali, Doctor of Philosophy, untuk kembali ke tempat. Doa untuk wisudawan dipimpin oleh Evangelis Ali Salim, Master of Theology. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua untuk berdoa untuk para wisudawan dan wisudawati. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, terpujilah Engkau Tuhan yang telah membuat mahasiswa dan mahasiswa kami menyelesaikan studi mereka di tempat ini. Karena kemurahan dan anugerah-Mu lah mereka telah berhasil mencapai garis akhir studi mereka. Kami mengucap syukur karena Engkau telah mengutus mereka dan membimbing mereka melalui berbagai perjuangan dan tantangan yang mereka hadapi, baik di kampus maupun di ladang pelayanan. Engkau yang telah memanggil mereka untuk menuai ladang-ladang yang sudah menguning. Engkau pula telah menjaga mereka di dalam tahun-tahun studi mereka di STT ini. Terima kasih pula atas support yang mereka dapatkan dari keluarga, teman-teman, dan dosen-dosen yang membantu mereka menghadapi kesulitan dan pergumulan. Hanya puji dan syukur yang dapat kami panjatkan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus untuk keberhasilan studi wisudawan dan wisudawati. Tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa untuk wisudawan dan wisudawati. Berilah mereka hikmat untuk mengelola pengetahuan dan skill yang telah mereka dapatkan dari STT Aletheia, agar dapat berguna di tempat pelayanan mereka. Lindungi dan jagalah mereka seperti firman-Mu dalam amanat agung yang menyatakan bahwa Engkau akan menyertai para murid-Mu sampai kepada akhir zaman. Dan jikalau mereka menghadapi mara bahaya di dalam pelayanan mereka, berilah pertolongan kepada mereka, sama seperti Engkau menolong Paulus dari gigitan ular di Pulau Marta. Berikanlah kepada mereka juga komunitas orang-orang yang dapat memberikan support
sehingga karunia yang mereka miliki dapat mereka kembangkan. Tuhan, pembentukan yang kami para dosen sudah berikan sudah berakhir. Sekarang kami percayakan wisudawan dan wisudawati ke dalam tangan-Mu, Sang Guru sejati. Biar Engkau terus membentuk mereka di ladang pelayanan, sehingga mereka menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Dan jikalau di kemudian hari mereka menyimpang dari jalan-Mu, kami mohon agar Tuhan mengembalikan mereka kembali kepada jalan-Mu, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang menjaga orang-orang kudus-Mu sampai mereka memperoleh mahkota kemuliaan. Inilah doa ucapan syukur dan penghormatan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Ikrar wisudawan. Ikrar wisudawan. Kami wisudawan wisudawati STT Aletea menyatakan: 1. Kami adalah pengikut Kristus dan dipanggil untuk melayani dengan kekuatan Roh Kudus. 2. Kami menerima kasih karunia melayani dan dengan rela hati berjalan bersama dengan mereka yang sudah berjalan di depan kami sebagai hamba-hamba dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. 3. Kami siap menaati kebenaran berdasarkan firman Allah dan mengabdi dengan tulus bagi pelebaran kerajaan Allah dengan suatu keyakinan kokoh bahwa dalam Kristus segala pekerjaan kami tidak akan sia-sia. 4. Kami siap bertanding dalam pertandingan iman yang benar untuk meneruskan warisan iman yang mulia dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. 5. Kami siap mendukung bumi kandung kami, STT Aletea, bagi tugas mulia pembentukan para pembawa kabar baik dan pelayanan kudus bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Bapa, Putra, dan Roh Kudus menolong. Para wisudawan dipersilakan duduk kembali. Penutupan sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi Aletea oleh Ketua Pendeta Amos Winarto, Doctor of Philosophy. Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Teologi Aletea dalam rangka upacara wisuda ke-50. Dengan ini saya tutup di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sambutan dari wakil wisudawan akan disampaikan oleh Saudara Daniel Tejo Kusumo, Sarjana Teologi. Shalom. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Yang terhormat Badan Pengurus Sinode Gereja Kristus Tuhan. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aletea. Yang terhormat Senat Sekolah Tinggi Teologi Aletea. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen. Yang terhormat rekan-rekan wisudawan dan juga seluruh tamu undangan yang saya hormati. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menuntun kami dan memberi kekuatan kepada kami para hamba-hambanya selama kami menuntut ilmu di STT Aletea. Begitu limpahnya kasih dan rahmat-Nya, sehingga hari ini, Kamis 10 Agustus 2023, kami dapat bertemu dalam acara sidang Senat terbuka Wisuda STT Aletea Angkatan ke-50 tahun 2023 dengan penuh rasa kebahagiaan. Perjalanan panjang telah kami lalui dalam menempuh pendidikan tinggi di STT Aletea. Pada hari ini akhirnya kami bisa menyelesaikan dengan tuntas seluruh proses belajar mengajar tersebut. Hari ini toga yang berhasil kami gunakan merupakan bukti perjuangan kami. Tentu ada senyum lebar dan bangga dari orang tua, rasa syukur yang tidak terhingga dari diri kami atas pencapaian-pencapaian luar biasa yang telah kami raih selama menempuh proses studi di STT Aletea.
Terima kasih pula kami berikan kepada pimpinan STT Aletheia, dosen dan seluruh civitas akademika STT Aletheia yang telah membantu kami dalam menjalani proses luar biasa masa pembentukan kami di STT Aletheia. Hadirin sekalian, sebelum menutup kata sambutan saya pada kesempatan pagi ini, dengan tulus hati sekali lagi kami meminta doa dan restu dari dosen-dosen kami, orang tua kami tercinta, dan juga Bapak Ibu Saudara untuk terus mendoakan kami dalam melayani Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Momentum wisuda bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan langkah awal bagi kami untuk kami tetap terus setia melayani Tuhan. Akhir kata, kiranya slogan STT Aletheia hari ini terus kami ingat dan kami implementasikan dalam setiap pelayanan kami yang Tuhan percayakan kepada kami. A mind for Christ, a heart for His church. Tuhan Yesus memberkati. Penyerahan cindramata dari wisudawan kepada alma mater diterima oleh Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Evangelis Ali Salim, Master of Theology. Hadirin yang kami hormati, kesuksesan para wisudawan dalam menyelesaikan studinya tidak lepas dari dukungan yang sangat besar dari keluarga, gereja asal, dan gereja sponsor. Oleh sebab itu, dimohon kiranya anggota keluarga, perwakilan gereja asal, maupun perwakilan gereja sponsor untuk berdiri. Mari kita berikan aplaus atas cinta kasih, perhatian, dan dukungan yang telah mereka curahkan kepada para wisudawan, wisudawati. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Penerimaan wisudawan wisudawati oleh Persekutuan Alumni Sekolah Tinggi Teologi Aletheia disampaikan oleh Pendeta Hendra Liu, Sarjana Teologi. Shalom. Kepada yang terhormat Ketua STT Aletheia, segenap dosen dan wisudawan wisudawati, beserta semua hadirin yang hadir di dalam acara wisuda pagi ini. Saya mewakili segenap Palita Pusat mengucapkan selamat buat STT Aletheia yang telah mengadakan upacara wisuda ke-50. Kiranya STT Aletheia makin dipakai Tuhan di dalam mencetak hamba-hamba Tuhan yang berintegritas dan memuliakan Allah. Selamat juga kepada 16 wisudawan dan wisudawati. Tuhan selalu menyertai para wisudawan dan wisudawati di dalam memasuki ladang pelayanan yang sudah Tuhan siapkan. Dengan diwisudanya saudara-saudari, maka secara otomatis saudara-saudari menjadi anggota Palita, dan atas nama pengurus Palita Pusat, saya menyambut dengan sukacita bergabungnya saudara-saudari sekalian dalam wadah Palita. Tujuan Persekutuan Alumni yang disingkat Palita dibentuk dengan tujuan untuk mendukung STT Aletheia dan menjadi wadah untuk sharing, saling mendoakan, dan menginformasikan.
Sebagai pengurus Palita, saya sangat mengharapkan saudara-saudari alumni untuk mendukung acara-acara Palita, baik di wilayah maupun yang di pusat. Khususnya reuni akbar yang akan diadakan pada tahun 2024, sekaligus berkaitan dengan HUT Aletheia yang ke-55. Satu pesan yang dititipkan, para alumni juga jangan lupa kewajiban yang penting, ya, iuran tahunan. Akhir kata, mari kita bersama-sama dengan sehati melayani Tuhan dan mendukung alma mater kita ini yang kita kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. Dengan demikian, berakhirlah seluruh acara wisuda ke-50. Sekolah Tinggi Teologi Aletheia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak hingga acara ini boleh berakhir. Selamat kepada para wisudawan, wisudawati, beserta seluruh keluarga yang berbahagia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, sungguh suatu sukacita yang besar kalau kita bisa bersama-sama bekerja di dalam kerajaan Allah. 16 wisudawan, wisudawati, di antara mereka ada yang masuk di masa pandemi mulai, dan mereka selesai di akhir pandemi. Dan kita bersyukur, dan bersama-sama mereka kita akan bekerja sama di dalam kerajaan Allah dengan tetap memandang pada Kristus yang rela meninggalkan tahta jadi manusia, memikul salib, abaikan mulia. Dan karena itu biarlah dengan penuh kerendahan hati dan tidak mencari hormat fana yang sia-sia, kita bekerja sama di dalam kerajaan Allah. Bersama kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Sambutan pertama akan dibawakan oleh Departemen Pendidikan Teologi Sinode Gereja Kristus Tuhan, dan yang kedua sambutan dari Badan Pengurus Sinode Gereja Kristus Tuhan, dan yang ketiga sambutan dari Pembimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kepada Departemen Pendidikan Teologi Sinode Gereja Kristus Tuhan yang akan diwakilkan oleh Bapak Beni Suharto, kami persilakan. Pak Haryono, maaf. Selamat siang para wisudawan dan wisudawati dan dosen dan staf
para tamu undangan, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Saya selaku Ketua Departemen Pendidikan Teologi yang menaungi Sekolah Tinggi Teologi Aletheia merasa sangat bangga dan bersyukur atas prestasi yang telah tercapai oleh para lulusan hari ini. Anda telah menyelesaikan pendidikan teologi dengan baik dan berdedikasi dan saya yakin Anda akan menjadi pelayan Tuhan yang berkompeten dan berintegrasi di tengah masyarakat. Sekolah Tinggi Teologi Aletheia adalah lembaga pendidikan tinggi gerejawi yang berkomitmen untuk melengkapi para pemimpin Kristen yang tanggap dengan tantangan zaman. Kami memiliki visi untuk melahirkan pimpinan-pimpinan gereja yang berwawasan dan berkarakter demi Kristus dan gerejanya. Kami berharap para lulusan dapat menjadi agen perubahan dan yang positif bagi gereja dan dunia. Oleh karena itu, saya mengajak Anda untuk semua untuk terus belajar, berkarya, dan berdoa. Jangan pernah puas dengan apa yang telah Anda capai, tetapi teruslah mendedikasikan diri Anda kepada Kristus dan gerejanya. Dengan semangat dan tekad, jangan lupa juga Anda untuk selalu menjaga hubungan baik dengan sesama alumni dan alma mater. Dan yang terpenting, jangan pernah meninggalkan panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Sambutan dari Badan Pengurus Sinode Gereja Kristus Tuhan akan diwakilkan oleh Bapak Beni Suharto. Ya. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saya mewakili Badan Pengurus Sinode Gereja Kristus Tuhan mengucapkan selamat atas terselenggaranya wisuda ke-50 STT Aletheia pada hari ini. Selamat kepada saudara-saudari yang telah diwisuda, Magister Teologi dan Sarjana Teologi. Setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi teologi, berarti para wisudawan dan wisudawati memasuki tahap baru dalam panggilan Tuhan, yaitu mempraktekkan apa yang telah dipelajari ke dalam dunia pelayanan yang sebenarnya. Memberitakan Injil kepada seluruh bangsa, menyampaikan berita tentang kerajaan Allah, melayani sesuai talenta dan karunia di mana Tuhan mengutus saudara untuk menyampaikan berita Injil keselamatan. Dalam pelayanan, baik di gereja, sekolah, yayasan, dan pelayanan misi. Inti dari segala tugas dan panggilan melayani yaitu menyelamatkan yang hilang, seperti Tuhan Yesus sendiri menegaskan hal ini dalam Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita terus berdoa bagi kemajuan dan pengembangan STT Aletheia dengan mengirim anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk diperlengkapi menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Pada kesempatan ini, Badan Pengurus Sinode Gereja Kristus Tuhan mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh gereja GKT, gereja-gereja sahabat, mitra-mitra GKT, dan para donatur yang terus mendukung pelayanan dan pengembangan di GKT maupun STT Aletheia. Kepada pengurus Departemen Pendidikan Teologi Sinode GKT yang telah mensupervisi
dan mendampingi para dosen dalam mengembangkan STT Aletheia. Tetap terus semangat dalam melayani. Kepada para dosen yang telah mendidik para mahasiswa dengan baik. Juga kepada para mahasiswa, giatlah belajar, manfaatkan masa pendidikan dengan baik. Akhir kata, selamat melayani buat wisudawan dan wisudawati. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai pelayanan kalian. Soli Deo Gloria. Sambutan ketiga dari Pembimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan salam, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan yaitu Bapak Ketua Departemen Pendidikan Teologi Sinode GKT yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Badan Pengurus Sinode GKT yang dapat hadir pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aletheia beserta para dosen serta pengurus yang lainnya yang kami hormati. Yang kami hormati pula para pendeta yang dapat hadir pada hari ini, serta para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini, yaitu Sekolah Tinggi Teologi Aletheia dapat melaksanakan wisudawan, wisudawati yang ke-50. Bapak, Ibu, para hadirin yang berbahagia, kami selaku PLT, Pembimas Kristen, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, menyambut bagus apa yang sudah dilaksanakan, yaitu pada hari ini, dan mudah-mudahan ini dapat diteruskan dan dikembangkan sehingga yaitu Sekolah Tinggi Teologi Aletheia ini dapat terus maju dan berkembang. Bapak, Ibu, para hadirin yang berbahagia, dengan pelaksanaan wisudawan pada hari ini, mudah-mudahan kami khusus untuk para wisudawan dan wisudawati pada hari ini kami berpesan, apa yang sudah didapatkan di sekolah tinggi, yaitu Teologi Aletheia ini mudah-mudahan dapat dikembangkan dan dapat diterapkan dan dapat dilaksanakan di dalam kehidupan, baik di Sekolah Tinggi Aletheia ini dan maupun di masyarakat yang membutuhkan pelayanan daripada kita bersama. Dan jangan sampai putus hanya sekolah sampai S1 dan S2, mudah-mudahan bisa terus sampai ke S3 dan seterusnya. Bapak, Ibu, para hadirin yang berbahagia, kami sekali lagi dari Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur, yaitu karena kami baru 2 bulan setengah ditunjuk sebagai PLT Pembimas Kristen, dan mudah-mudahan segera ada yaitu PLT yang Pembimas Kristen yang definitif. Sebetulnya kami di dalam kerja sehari-hari kami Pembimas Hindu, cuma kemudian kami ditunjuk oleh Pak Menteri yaitu di SK-kan sebagai PLT Pembimas Kristen. Jadi rupanya yaitu merangkap 2 pembimas ini luar biasa, ini kesibukan kami setiap hari, dan kami saya kira di dalam memberikan sambutan pada hari ini saya kira kami cukupkan, dan mudah-mudahan ini selalu berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan atas berkat Tuhan Yang Maha Esa kita selalu diberkati. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, dan kami akhiri dengan salam dan selamat siang.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal yang berkenan hadir untuk memimpin rangkaian acara pada hari ini, dan berkat Tuhan nanti akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Adri Hartopo, Doctor of Philosophy. Marilah di akhir dari acara wisuda pada hari ini, kita sekali lagi menghadap kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya anugerah yang berkelimpahan dari Allah Bapa, damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini, dan di sepanjang perjalanan mengikuti dan melayani Dia, sampai bertemu muka dengan Tuhan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bersama kita akan mendengarkan pengumuman dan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aletheia, Pendeta Amos Winarto, Doctor of Philosophy. Selamat siang Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Salam Aletheia, sangat bersyukur karena pada siang hari ini kita bersama boleh merayakan upacara wisuda yang ke-50. Pertama-tama kami sangat berterima kasih untuk kehadiran dari Bapak Ibu sekalian, secara khusus dari pejabat pemerintah, dari Muslim Kalawang, dari Pembimbas Kristen. Kami bersyukur, berterima kasih kesediaan Bapak-Bapak untuk meluangkan waktu menghadiri acara kami. Sungguh kami merasa diberkati dan dihormati. Terima kasih juga untuk kehadiran dari Badan Pengurus Sinode Gereja Kristus Tuhan dan Sinode-Sinode Sahabat, Departemen Pendidikan Teologi Sinode Gereja Kristus Tuhan sebagai yayasan menaungi kami, serta lembaga-lembaga Kristen lain, rekanan kami yang bersedia untuk meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan untuk hadir pada acara wisuda kami ini. Terima kasih juga bagi rekanan dan semua pihak yang berkenan juga hadir meluangkan waktu menyaksikan acara wisuda kami ini lewat kanal YouTube pada siang hari ini. Sungguh kami berterima kasih untuk waktu yang diberikan bagi kami. Kami juga berterima kasih untuk papan-papan bunga yang sudah dikirimkan sebagai ucapan selamat bagi STT kami, memberikan semangat dan dorongan bahwa banyak pihak yang masih memperhatikan dan mendukung kami. Juga persembahan-persembahan kasih yang diberikan baik di hari acara ini ataupun di hari-hari sebelum acara ini yang diberikan kepada kami sebagai wujud dukungan. Kami sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga konsumsi siang hari ini, terima kasih untuk persembahan-persembahan konsumsi yang diberikan, sehingga siang hari nanti Bapak Ibu kita tidak perlu khawatir, kita pasti akan pulang kenyang. Terima kasih juga kepada para panitia dan penata layan yang terlibat menyukseskan acara upacara wisuda yang ke-50 ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya dalam segala perkara yang kita lakukan di dalam Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Izinkan pada siang hari ini kami juga memberikan sedikit update tentang STT Aletheia
Secara khusus, kemarin ketika Pendeta Yohanes Ardi Hartopo datang, kemudian sharing kepada saya bahwa beliau pertama kalinya datang ke STT Aletheia, dalam hati saya juga berkata, Pak, di acara ini sebetulnya pertama kalinya bagi saya juga, Pak. Ini pertama kalinya bagi saya untuk melakukan upacara wisuda, karena saya baru dilantik menjadi ketua bulan Agustus yang kemarin. Jadi sama-sama pertamanya, Pak Yohanes Ardi. Dan kami bersyukur karena Bapak Ibu, semua lulusan kami yang diwisuda pada hari ini semuanya sudah mendapatkan tempat pelayanan. Kami bersyukur. Ini menunjukkan bahwa STT Aletheia masih dipercaya oleh gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen dimanapun untuk melakukan tugas pelayanan yang ada. Kita terus doakan mereka supaya mereka bisa menjadi berkat di tempat-tempat pelayanan Tuhan percayakan kepada mereka. Dan Bapak Ibu perhatikan juga souvenir yang kami berikan itu ada 2. Yang pertama itu Alkitab. Kami bersyukur bisa melakukan MOU dengan Lembaga Alkitab Indonesia sehingga kami bisa memesan, mengcustomize Alkitab terjemahan baru yang kedua, dan di Alkitab itu ada logo STT Aletheia. Itu menjadi souvenir untuk mereka supaya mereka ingat bahwa STT Aletheia sesuai dengan namanya, setidaknya kami bisa bangga, membanggakan diri kalau boleh sombong ya, sedikit-dikit ya. Lulusan kami pasti bisa bahasa Yunani walaupun cuma 1 kata, yaitu Aletheia. Ya, harapannya ketika mereka menerima souvenir Alkitab ini, mereka betul-betul boleh menghidupi jati diri mereka sebagai lulusan STT Aletheia yang menghadirkan kebenaran Tuhan Yesus Kristus di dalam segala tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Hari ini mereka bisa diwisuda, kalau nanti ternyata mereka tidak bisa menghadirkan kebenaran itu, Tuhan sendiri yang tidak memwisuda mereka. Kita bersyukur. Dan yang kedua itu adalah buku yang kami terbitkan sesuai dengan tema wisuda hari ini, yang sekaligus menjadi slogan baru STT Aletheia, yaitu berjudulkan A Mind for Christ, A Heart for His Church. Itu juga kami berikan kepada mereka supaya mengingatkan panggilan mereka untuk sungguh-sungguh habis-habisan buat Tuhan kita, karena Tuhan kita sudah habis-habisan terlebih dulu kepada kita. Bapak Ibu nanti bisa juga dibawa nanti ketika mau ke ruang makan, kalau ingin membeli buku itu bisa juga dibeli. Kemudian update yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan, pada waktu dilantik menjadi ketua, saya mendapatkan beban yang berat. Karena apa? Karena ternyata jumlah mahasiswa yang diterima pada saat saya itu dilantik menjadi ketua itu paling sedikit di dalam 10 tahun keberadaan STT Aletheia. Dan karena itu saya berdoa, Tuhan, kalau memang saya ini masih Tuhan percaya jadi ketua, saya mohon belas kasihan Tuhan, tolong jangan sampai nanti saya jadi ketua, mahasiswanya itu tambah habis. Repot saudara, saya bertanggung jawab sama Tuhan. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan mengasihani saya, juga tetap berkenan mengasihi STT Aletheia, sehingga pada tahun akademik ini, kalau tahun akademik yang lalu jumlah total mahasiswa baru yang kami terima itu 16, pada tahun akademik yang baru ini kami menerima jumlah total mahasiswanya itu 20 orang. Jadi kami bersyukur kepada Tuhan, karena kalau ternyata yang diterima tahun ini pada saat saya pertama kali menjabat tahun pertama ketua, ternyata yang terima cuma 5, waduh berarti saya ini tidak cocok jadi ketua, saudara. Bersyukur karena itu kami yakin bahwa Tuhan terus mempercayakan STT Aletheia untuk dipakai Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan Tuhan di negara Indonesia. Kemudian juga kami ingin mengumumkan mengenai pembaruan kurikulum sesuai visi kami untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan pemikiran kritis, sehingga lulusan kami bisa terus nantinya semakin diperlengkapi dan terampil di dalam memimpin gereja, memimpin umat Tuhan, dan tanggap di dalam berpikir kreatif, kritis, menghadapi tantangan zaman yang ada, supaya kami bisa melayani dengan lebih baik lagi. Karena itu dimulai tahun akademik ini, bagi mahasiswa kami yang baru masuk, itu akan menjalankan kurikulum selama 4 tahun. Jika mereka akan menempuh pendidikan 3,5 tahun, kemudian setengah tahun praktek, dan setelah itu mereka bisa diwisuda, dan harapannya mereka bisa lebih nantinya baik lagi di dalam
menjalankan tugas pelayanan mereka ke depannya. Sehingga selama 2 tahun ke 3 tahun ke depan ini kami akan menjalankan 2 kurikulum sekaligus, kurikulum yang baru dan menyelesaikan kurikulum yang lama. Dan yang terakhir, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya selalu diingatkan tugasnya ketua STT itu cuma 2, cari mahasiswa dan cari dana. Karena itu saya izinkan saya untuk men-sharekan bahwa setahun akademik ke depan ini kami sudah merencanakan, menganggarkan bahwa biaya operasional kami, termasuk biaya studi mahasiswa-mahasiswa kami, karena sebenarnya mahasiswa-mahasiswa kami ini tidak membayar SKS, khususnya yang program sarjana teologi, mereka hanya membayar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, berasrama, konsumsi, dan membantu untuk berkontribusi terhadap maintenance, perawatan operasional. Karena itu kami sungguh sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya dukungan dalam bentuk beasiswa untuk mahasiswa kami, tapi juga dukungan untuk kebutuhan operasional kami. Di tahun akademik yang ke depan ini kami merencanakan anggaran kami adalah sebesar sekitar 7 miliaran. Dan kas kami itu adanya hanya sekitar 1 eman. Jadi kalau tidak ada support terus dari Bapak Ibu sekalian, ya ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Tetapi kami percaya Tuhan yang terus memberkati STT Aletheia, memimpin STT Aletheia yang nanti tahun depan akan kami rayakan 55 tahun, Tuhan terus akan memberkati kami melalui Bapak Ibu sekalian. Saya percaya Tuhan sudah mencukupkan itu semua, khususnya walaupun sekarang ini mungkin masih ada di dompet Bapak Ibu sekalian ya. Saya percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan STT Aletheia untuk setahun ke depannya ini, dan untuk tahun berikutnya kami tetap akan terus berdoa juga, dan kami percaya kalau Tuhan sudah memberkati, Tuhan akan terus memberkati. Demikian sedikit pengumuman dari saya sebagai ketua, dan setelah acara ini kami dengan sangat senang sukacita mengundang Bapak Ibu untuk bisa nantinya makan siang bersama-sama di tempat yang sudah disediakan. Dan terakhir, saya mengajak para mahasiswa STT Aletheia untuk bisa berdiri. Kita berikan salam Aletheia untuk kita semua, supaya kita bisa nantinya pulang dengan semangat menghadirkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dosen-dosen juga, ayo dosen-dosen juga. Saya mulai ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Salam Aletheia, salam kebenaran dalam Kristus. Jaya, jaya, jaya. Selamat siang semuanya, Tuhan Yesus memberkati.